Efek wabah biological warfare corona akan menghasilkan the whole new world dengan jutaan hal akan tumbang dan ada jutaan peluang pasar dan bisnis baru tercipta. Kenormalan baru akan terbentuk dan setiap pelaku bisnis harus mulai jeli memasang insting bisnisnya agar bisa menyalip pemain lain, khususnya incumbent di tengah kenormalan baru yang bakal lahir. Memang betul dunia sedang bubrah, namun Anda para pelaku bisnis harus jeli. Di mana begitu banyak output ekonomi yang tak tertangkap dalam mata pebisnis konvensional, juga tak tertangkap oleh mata para kapitalis dunia, disitulah akan kita manfaatkan. Pertumbuhan tahun 2020 dan 2021, banyak pengamat ekonomi setelah corona adalah melambat dan turun tajam. Adalah konsekuensi dari economic at war. Efeknya setelahnya, ekonomi baru super produktif dengan aturan main baru, dengan sistem algoritma baru, digital baru, IT baru, robotik baru, hingga platform-platform digital baru yang memungkinkan pelaku ekonomi memangkas input 10 kali lebih sedikit untuk menghasilkan output 10 kali lebih banyak. Sekarang, bagaimana wajah landscape bisnis ekonomi dan geostrategi dunia di tahun krisis 2020 dan 2021 ini? Bagaimana membuat masalah menjadi peluang agar menjadi terdepan hingga tahun 2030. Kita semua setuju ada 3 hal besar yang terjadi saat ini. 1, corona, 2, global resesi, dan ketiga, new world order, tatanan dunia baru diawali dengan winter is coming, yaitu trade war menjadi military war. Ada sebuah perubahan utama, driver of change, yang terjadi saat ini adalah corona mengawalinya. Musim dingin yang menyakitkan, itulah winter is coming. UKM rontok, pemerintah pun bisa rontok. Ada 200 negara di dunia saat ini yang bakal menjadi failed state atau negara gagal. Jika tidak bisa mengalahkan corona, diperkirakan 20% negara bisa bangkrut. Sungguh, saat ini kondisi politik dunia ke arah perang yang semakin meruncing, perang antara umat manusia dan virus. Itu yang pertama. Kemudian perang ekonomi atas nama wilayah hidup yang ketat kompetisinya. Ketika sesama gajah Cina Amerika saling bertarung, maka pelanduk-pelanduk termasuk Indonesia bisa sengsara di tengah-tengahnya. Ketika ancaman corona bisa menyentuh 30 juta umat manusia, inilah ancaman yang dahsyat bagi kelangsungan hidup bernegara dan berbisnis. Apa ancaman yang dimulai di tahun 2020 ini? Hanya corona atau depresiasi rupiah? Harga minyak rendah di bawah harga produksi, harga saham dunia ambyar. Apakah akan diikuti dengan harga komoditi turun? Global ekonomi di reset, kembali ke nol. Semua negara sekarang fokus pada urusan domestiknya. Sekali lagi, apa peluang tersebut yang kita bisa ambil dari sekarang hingga tahun 2030? Bisakah kita bertumbuh di masa resesi dan corona ini? Apa yang harus dilakukan agar growth terus? Apa tindakan proaktif dan merespon pasar dengan gerakan yang agresif dan menggebrak pasar? Kalau pemain lain cenderung tiarap, mengurangi budget pendidikan untuk menghindari resiko, Anda harus menaikkan budget pendidikan dan training untuk memanfaatkan momentum pasar yang sedang sepi oleh gerak pesaing. Semua peluang tadi dijelaskan lengkap dalam video narasi Vision 2030 yang merupakan visi bisnis dan ekonomi seorang Mardi Guowi dengan pengalaman pribadi sejak krisis politik runtuhnya Soviet, Perang Teluk, bersatunya 2 Jerman, krisis politik 97-98, krisis keuangan 2008 hingga saat ini. Wacananya semua dijelaskan di video naratif ini. Video ini dipersembahkan khusus untuk Anda yang memerlukan wawasan dan strategi bisnis untuk menjadi terdepan. Pastikan Anda dan tim Anda mempelajari.